Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Anastasia. Jadi pada kesempatan kali ini kita memasuki bab ketiga, yaitu networking pada VirtualBox yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Jadi pada bab kali ini menyangkut beberapa materi, di antaranya yaitu reset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, teman-teman perlu diingat bahwa sebelumnya kita pernah belajar cara membuat virtual mesin ya teman-teman. Di sini terdapat 3 virtual mesin. Yang pertama ini pertama kali kita buat, yang kedua ini hasil cloning virtual mesin yang pertama, dan yang ketiga ini saya hasil dari import ya teman-teman. Oke, pada bab ini kita akan belajar networking. Pada networking ini teman-teman tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Jadi pada 3 virtual mesin ini memiliki MAC address yang sama ya teman-teman, atau bisa disebut juga dengan identik ya teman-teman, atau IP yang identik. Oke, pada bab ini kita akan belajar cara menghubungkan virtual mesin ke internet, virtual mesin ke laptop, virtual mesin ke virtual mesin. Sebelumnya kita kembali ke VirtualBox dan kita akan mengubah MAC address-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman bisa klik pada Ubuntu Server Clone, kemudian klik Setting, teman-teman pilih bagian Network, klik Advanced, kemudian teman-teman klik pada lingkaran biru ini ya teman-teman. Teman-teman bisa diingat bahwa ini 29F ya teman-teman, 29F. Kita klik menjadi 7140 ya teman-teman. Jadi pada virtual mesin yang clone ini sudah berhasil mengubah MAC address-nya ya. Klik OK. Kemudian yang Ubuntu server 1 ini atau hasil import sama juga ya teman-teman. Klik Settings, kemudian teman-teman pilih Network, pilih Advanced, dan klik yang lingkaran biru. Mengubah ya teman-teman. Langsung saja klik OK. Oke teman-teman, segitu saja pada materi reset MAC address. Kita lanjut pada materi berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu network mode NAT. Jadi sebelum memasuki materi ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu NAT dan apa fungsi dari NAT. NAT ini merupakan singkatan dari Network Address Translation, di mana menerjemahkan IP privat ke IP public atau IP public ke IP privat ya teman-teman. Jadi IP yang terdapat di virtual mesin ini akan diterjemahkan ke IP public melalui internet yang terhubung pada laptop kita ya teman-teman. Di sini saya memiliki Ubuntu server. Nah, di Ubuntu server ini terdapat IP privat yang harus diterjemahkan ke IP public melalui internet yang terhubung pada laptop kita ini ya teman-teman. Oke, jadi bahasa gampangnya ini, NAT pada virtual mesin ini itu digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet ya teman-teman. Oke, kita masuk virtual box-nya. Jadi di materi ini kita akan belajar networking ya teman-teman. Pada networking ini teman-teman diarahkan untuk mendownload VirtualBox dengan versi 6.1. Bahwa sebelumnya perlu diingat, ketika teman-teman mendownload VirtualBox melalui Chrome atau melalui aplikasi lainnya, itu teman-teman diarahkan ke VirtualBox ke versi 7.6 atau 7. berapa ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung ke Chrome, kemudian ketik download VirtualBox versi 6.1 ya teman-teman. Teman-teman klik pada website ini. Nah, di sini banyak pilihannya ya teman-teman, Windows, macOS, dan lain-lain sebagainya. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya klik Windows Host. Oke, di sini karena saya sudah mendownload, jadi saya skip saja teman-teman. Oke, sekarang kita akan prakteknya, yaitu menghubungkan IP public ke IP privat pada Ubuntu server ini. Jadi saya akan mengecek terlebih dahulu ya teman-teman pada virtual machine ini, yaitu dengan klik setting, network, dan attach-nya harus NAT ya teman-teman. Oke, kemudian saya akan login. Oke, di sini saya akan coba login terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan nama server kita, kemudian passwordnya. Oke, enter. Nah, di sini saya akan coba pin Google ya teman-teman.
Apabila teman itu tidak terhubung pada internet, itu seharusnya sih keluarnya output ya teman-teman, atau TTL. Nah, kalau misalkan laptop teman-teman belum terhubung pada internet, itu biasanya keluar timeout ya teman-teman. Oke, kita coba aja di google.com, kemudian enter. Oke, di sini keluarnya output ya teman-teman, berarti ini sudah terhubung pada internet. Oke, di sini saya akan mengecek IP pada Ubuntu server ini dengan perintah IP spasi address, kemudian enter. Oke, di sini terdapat dua interface, yang pertama yaitu LO, yang kedua adalah endpost. Jadi teman-teman, pada IP endpost ini akan diterjemahkan melalui hidden interface pada laptopnya ya teman-teman. Oke, di sini saya cek melalui CMD ya teman-teman. Kita kembali ke VirtualBox, kemudian klik pada CMD. Di sini teman-teman bisa klik pada IP yang terdapat di VirtualBox yang endpost-nya, yaitu dengan cara klik ping spasi. Nah, ini IP-nya yaitu titik 10.0.2.15, kemudian enter. Nah, ternyata IP yang kita cek di command prompt ini keluarnya yaitu timeout ya teman-teman, berarti belum bisa mendapatkan jalur komunikasi. Teman-teman bisa klik ke control panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing internet. Oke, kemudian change adapter setting. Nah, kita lihat pada VirtualBox only network, kemudian klik detail. Kalau misalkan IP-nya ini sama dengan IP endpost ini, itu bisa mendapatkan jalur komunikasi, jalur akses komunikasi ya teman-teman. Namun ini memiliki IP yang berbeda. Pada Ubuntu server ini dia terhubungnya ke hidden interface teman-teman. Pada host OS ini membuat IP pada interface host OS itu tidak bisa saling komunikasi atau tidak mendapatkan IP yang sama ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi berikutnya atau materi yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Jadi apa sih perbedaannya teman-teman? Oke, teman-teman bisa simak pada gambar berikut ini. Jika menggunakan NAT, itu virtual mesin kita akan langsung terhubung kepada hidden interface atau host OS atau laptop kita ya teman-teman. Di sini terdapat dua virtual mesin yang terhubung pada hidden interface yang sama atau ke laptop yang sama ya teman-teman. Nah, ini akan mengakibatkan kita mendapatkan IP yang sama atau IP yang identik, sehingga kita tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, teman-teman paham kan? Jadi kenapa kita tidak saling berkomunikasi? Itu karena virtual mesin atau kedua virtual mesin kita ini itu terhubung pada hidden interface yang sama, ke laptop yang sama ya teman-teman. Lalu apa sih NAT network itu? Oke, kita simak pada gambar berikut ini. Nah, NAT network ini perbedaannya adalah ketika di NAT sebelumnya itu tidak ada switch ya teman-teman. Nah, di NAT network ini terdapat switch. Jadi kedua virtual mesin ini itu tidak langsung terhubung pada hidden interface laptop kita ini ya teman-teman, tapi mereka akan terhubung terlebih dahulu ke switch. Jadi switch ini itu virtual ya teman-teman, tidak bisa dilihat. Kemudian setelah switch akan terhubung ke hidden interface atau host OS kita ya teman-teman. Jadi itu menghasilkan IP yang berbeda ya teman-teman. Jadi kedua virtual mesin ini saling berkomunikasi. Contohnya seperti ini. Di virtual mesin pertama itu terdapat IP 10.0.2.15. Pada virtual mesin yang kedua itu 10.0.2.7. Jadi yang membedakan kedua NAT ini, yang pertama NAT dan yang kedua NAT network ini adalah switching ya teman-teman. Ketika di NAT sebelumnya itu tidak ada switch, jadi IP-nya akan mengeluarkan IP yang sama atau IP yang identik. Nah, ketika NAT network ini itu menggunakan switch, jadi akan mengeluarkan IP yang berbeda atau dapat saling berkomunikasi ya teman-teman. Oke, di sini saya masuk ke VirtualBox-nya.
Dan saya akan mengecek terlebih dahulu pada networknya ya teman-teman, apakah networknya sudah NAT. Dengan cara klik setting, kemudian pilih network. Nah, acceptnya itu harus NAT ya teman-teman, harus NAT karena kita belajar networknya. Kemudian virtual machine yang kedua juga sama ya teman-teman, settings, kemudian network, kemudian acceptnya harus NAT juga. Oke, di sini saya mau running kedua virtual machine ya. Oke, di sini saya akan coba login terlebih dahulu. Kita akan mengecek apakah IP Ubuntu server yang pertama dengan yang kedua ini apakah sama ya teman-teman dengan perintah IP spasi address. Dan enter. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya mendapatkan IP 10.0.2.15. Kita coba pada Ubuntu server yang kedua ini. Apakah sama dengan cara klik IP address? Oke, di sini juga sama ya teman-teman, memiliki IP 10.0.2.15. Nah, ini yang menyebabkan dua IP ini tidak bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP yang sama atau IP yang identik ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan praktek NAT network itu pada video berikutnya. Jadi teman-teman, untuk praktek mode NAT networking ini itu teman-teman harus mengubahnya terlebih dahulu pada VirtualBox-nya dengan versi 6.1. Perlu diingat bahwa sebelumnya ketika teman-teman mendownload VirtualBox itu akan diarahkan ke versi 7 sekian. Nah, pada networking ini itu VirtualBox-nya harus 6.1 karena di VirtualBox versi 7 ini tidak terdapat NAT networking ya teman-teman karena ada alasan tertentu. Oke, teman-teman bisa searching di Chrome kemudian mengubahnya ke 6.1. Oke, sebelum itu kita ke file dulu, kemudian preference. Oke, di network ini teman-teman harus menambahkan name yaitu NAT network dengan cara klik ini plus hijau. Oke, karena di sini saya sudah menambahkan jadi saya remove saja ya teman-teman. Oke. Nah, kita cek pada Ubuntu server yang pertama, kemudian ke network. Nah, acceptnya teman-teman harus mengubah ke NAT network. Kemudian name-nya yang kita buat tadi jangan lupa ya teman-teman. Oke, klik OK. Kemudian sama saja Ubuntu yang kedua ini atau yang clone. Ini teman-teman ke network. Kemudian acceptnya NAT network, name-nya NAT network. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba apakah kedua virtual machine ini memiliki IP yang berbeda. Oke, langsung saja saya akan running. Oke, teman-teman, kita tidak akan langsung mendapatkan IP yang berbeda, namun akan melakukan perintah sebagai berikut ini. Teman-teman harus login terlebih dahulu. Masuk nama, kemudian password. Nah, teman-teman bisa cek langsung IP address-nya. Oke, jadi pada interface endpost ini IP address-nya akan kita ubah dengan perintah sudo dhclient min r kemudian endpost. Endpost ini yang akan kita remove ya teman-teman. Oke, kemudian password. Kemudian cek lagi IP address-nya. Ya, di sini pada IP endpost sudah hilang ya teman-teman. Kemudian saya akan kembali ke meminta IP lagi dengan perintah sudo dhclient tanpa min r ya teman-teman. Kemudian endpost, kemudian cek IP address. Oke, jadi kita mendapatkan IP 10.0.2.6 yang akan kita coba menghubungkan pada virtual machine yang kedua ini ya teman-teman. Di sini saya coba sama saja teman-teman. Pertama teman-teman kita login, kemudian password. Oke, cek IP address-nya. Sama saja teman-teman, kita harus meremove terlebih dahulu interface endpost dengan cara sudo
DH client -r-n-o, kemudian enter passwordnya. Oke, cek IP-nya. Nah, di MFS ini IP-nya sudah berhasil terhapus. Teman-teman bisa langsung meminta IP-nya lagi dengan perintah sudo dh client endpoint dan enter. Cek IP address-nya. Apakah sama teman-teman atau berbeda? Kita klik enter. Nah, jadi pada IP kedua virtual mesin ini sudah memiliki IP yang berbeda ya teman-teman. Jadi kedua virtual mesin ini itu bisa saling berkomunikasi. Di sini saya akan coba ping pada virtual mesin pertama ya teman-teman melalui virtual mesin yang kedua. Ping, kemudian klik IP-nya. Di sini kan 10.0.2.6, 10.0.2.6. Apakah ini berhasil lewat output? Ya, di sini berhasil teman-teman. Berarti ini bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Di sini saya akan coba pada IP virtual yang kedua yaitu 10.0.2.7. Ping 10.0. Maaf, kita coba di sini ya, maaf lupa diklik. Ping 10.0.2.7. Kemudian enter. Nah, sama ya teman-teman, jadi kedua virtual mesin ini sudah berhasil saling berkomunikasi ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan video berikutnya saya akan menjelaskan tentang bridge network ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi bridge network. Jadi pada sebelumnya kita sudah belajar NAT network. Nah, pada network ini itu dia hanya menumpang pada host OS atau laptop kita ya teman-teman, sehingga dia mendapatkan IP yang tidak jelas atau IP yang random, dan kita tidak tahu dari mana IP itu asalnya. Jadi pada di bridge network ini kita belajar cara mengetahui dari mana sih IP itu berasal. Jadi IP yang berasal ini berasal dari internet yang terhubung pada laptop kita ya teman-teman. Jadi misalkan virtual mesin ini itu langsung terhubung ke internet yang terdapat di laptop kita. Nah, IP ini itu IP yang dimiliki oleh internet laptop kita ya teman-teman. Contohnya pada VirtualBox saya ini. Nah, di sini misalkan kita sudah terhubung pada internet. Jadi dengan otomatis virtual mesin pada VirtualBox ini itu sudah otomatis terhubung ke internet ya teman-teman. Di sini saya akan coba settings. Kemudian pilih di bagian network. Nah, adapternya karena kita akan belajar bridge network, jadi klik bridge adapter. Biasanya di sini di name ini terdapat 3 opsi. Namun di sini hanya satu opsi saja. Itu artinya ini itu adalah interface atau internet yang terhubung pada laptop kita ya teman-teman. Oke, langsung saja oke. Di sini saya akan coba running ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba tes IP-nya, apakah IP ini akan sama dengan internet yang terhubung pada host OS kita ya teman-teman, dengan perintah IP address dan enter. Nah, di sini sudah mengeluarkan IP yaitu 192.168.116.87 atau X. Teman-teman bisa cek melalui control panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter setting. Oke, teman-teman bisa buka pada ini. Nah, klik pada details. Ya, jadi di sini mengeluarkan IP 192.168.116.157 ya teman-teman. Jadi pada virtual mesin ini sama ya teman-teman. Jika ini sudah sama dengan internet pada host OS kita, harusnya ini sudah terkonek dengan internet ya teman-teman. Teman-teman bisa cek melalui ping google.com. Oke, di sini sudah output reply. Jadi pada
bridge ini kita berhasil ya teman-teman. Oke, untuk materi berikutnya pada video penjelasan berikutnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu host only network. Jadi pada berikut ini saya sudah menyediakan satu buah gambar host only network, dimana di sini terdapat virtual machine dan host OS atau laptop kita ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita telah belajar NAT atau NAT networking ya teman-teman. Perbedaannya pada host only ini, ketika teman-teman menggunakan NAT atau NAT networking, itu virtual machine akan langsung terhubung pada hidden interface ya teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan host only, itu virtual machine akan terhubung pada host only interface. Jadi jelas ya teman-teman, keduanya akan mendapatkan IP yang sama atau IP yang identik, sehingga kedua ini dapat saling berkomunikasi ya teman-teman dengan adanya IP yang identik. Oke. Di sini saya akan cek pada view connecting. Nah, di sini sudah terdapat VirtualBox host only network ya teman-teman, dimana di Windows ini sudah otomatis terdapat ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka pada VirtualBox-nya, kemudian teman-teman pilih file dan host network manager. Nah, teman-teman bisa menambahkan dengan cara klik create di sini. Jadi karena saya sudah menambahkan, jadi saya tidak usah menambahkan ya teman-teman. Oke, sebelum itu teman-teman harus mengubah dulu networkingnya dengan cara setting, kemudian network. Karena sebelumnya teman-teman belajar bridge, jadi teman-teman harus mengubahnya dengan host only adapter. Oke, untuk name-nya jangan lupa ya teman-teman yang baru saja kita buat tadi, kemudian oke. Kemudian di sini saya akan running. Oke, jadi pada penjelasan sebelumnya, ketika teman-teman ingin membuat VirtualBox host only, itu hanya terdapat pada Windows saja ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan macOS, Linux, itu tidak terdapat VirtualBox host only ya teman-teman. Oke, di sini saya akan update IP address dengan cara perintah IP address. Oke, di sini masih terdapat IP ya teman-teman. Oke, pada video sebelumnya kita sudah pernah belajar cara meremove IP inpost ya teman-teman dengan perintah sudo dhclient -r npost. Enter, masukkan password. Oke, cek IP apakah sudah terhapus. Oke, sudah terhapus. Kemudian kita akan request kembali dengan perintah sudo dhclient npost. Cek IP. Oke. Di sini mengeluarkan IP 192.168.56. Apakah IP ini sama dengan pada host kita? Yaitu teman-teman bisa klik pada view network connection. Kemudian teman-teman klik pada VirtualBox host only network. Klik details. Oke, di sini terdapat 192.168.56. Jadi sama ya teman-teman. Nih, 192.168.56.103 atau X ya teman-teman. Di belakang ini X karena kita menggunakan kelas C. Oke, di sini saya akan ping pada IP yang terdapat di laptop kita, yaitu ping 192.168.56.1. Apabila ini tidak mengeluarkan apapun, berarti ini gagal. Jika mengeluarkan reply output, itu berarti berhasil ya teman-teman. Oke, di sini gagal ya teman-teman, tidak mengeluarkan output reply. Jadi teman-teman bisa coba pada command prompt atau CMD dengan perintah yang sama, ping 192.168.56.1. Oke. Apabila reply berarti ini berhasil ya teman-teman. Nah, reply kan. Jadi kenapa sih pada virtual machine ini tidak mengeluarkan output reply? Oke, jadi pada virtual machine ini sudah default ya teman-teman, tidak mengeluarkan output reply. Itu karena laptop kita terdapat Defender Firewall. Jadi itu yang menyebabkan tidak bisa mengeluarkan output reply karena firewall kita itu aktif. Jadi segitu saja pada materi host only-nya. Pada video berikutnya kita akan belajar cara disable atau cara mematikan firewall pada laptop kita sehingga kita bisa ping melalui virtual machine.
Oke teman-teman, di materi ini kita akan belajar cara menonaktifkan firewall atau cara mematikan firewall yang ada di laptop kita. Teman-teman bisa cari pada pencarian yaitu Windows Defender Firewall. Nah, ini letaknya di control panel ya teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman tidak menggunakan software Defender ini itu akan semuanya berwarna hijau ya teman-teman. Lalu bagaimana cara menonaktifkannya? Yaitu teman-teman dengan cara teman-teman bisa klik turn Windows Defender Firewall on off. Nah, keduanya harus di turn off ya teman-teman. Oke. Turn off dan keduanya juga turn off. Kemudian klik OK. Nah, di sini itu merah, berarti ini menandakan berbahaya ya teman-teman. Oke, langsung saja dicoba pada virtual mesinnya dengan cara klik ping pada IP yang ada di host kita, yaitu ping 192.168.56.1, kemudian enter. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil cara menghubungkan atau agar bisa berkomunikasi melalui virtual mesin ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa kembali lagi ke control panelnya, kemudian diubah lagi ke awalnya ya teman-teman. Seperti biasa, turn Windows Defender Firewall, kemudian nyalakan kembali. Oke. Untuk pembahasan berikutnya pada video selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu internal network. Jadi sebelum memasuki ke internal network ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu simulasi internal network. Nah, pada materi sebelumnya itu kita belajar tentang NAT network dan bridge. Nah, pada materi sebelumnya itu virtual machine terhubung pada host OS atau sebaliknya. Nah, pada internal network ini kita belajar virtual machine ini sama sekali tidak menghubungkan pada host OS karena kita menggunakan mode internal network, maaf. Oke. Jadi, pada internal network ini itu digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine ya teman-teman melalui switch ini. Nah, switch ini itu bersifat virtual atau tidak bisa dilihat ya teman-teman karena ini virtual. Nah, di sini langsung saja teman-teman buka VirtualBox-nya. Di sini saya akan mengubah NAT-nya terlebih dahulu ke settings, kemudian network. Nah, kita ganti pada internal network. Oke. Untuk name-nya, teman-teman terserah mau memberi nama apa. Kalau saya akan memberi nama internal 1 saja. Kemudian oke. Kemudian sama. Untuk yang clone juga sama ya teman-teman. Teman-teman bisa ubah ke network, kemudian pindah ke internal network untuk name-nya yaitu internal 1 atau terserah teman-teman itu apa. Nah, ketika kita menggunakan internal network ini agar bisa saling berkomunikasi itu teman-teman harus menggunakan network dengan name yang sama. Nih, seperti sebelumnya di sini saya sudah menyediakan name-nya itu internal 1 ya teman-teman. Jadi pada clone-nya juga harus sama yaitu internal 1. Di sini saya akan langsung saja merunning. Oke teman-teman, ketika teman-teman menggunakan internal network, itu teman-teman tidak langsung diberikan IP address-nya. Itu kenapa? Karena ketika kita sedang merequest DHCP servernya itu tidak bisa dikarenakan ketika kita menggunakan name pada internal network tadi kan kita menggunakan name internal 1 ya. Nah, jadi DHCP servernya itu tidak mengeluarkan atau tidak mengetahui IP dengan name yang kita buat tersebut. Lalu bagaimana caranya? Teman-teman bisa mengubahnya melalui IP statik atau membuat IP secara manual. Nah, namun karena kita belum membuat, jadi kita harus keluar dulu, shutdown dulu, di power off. Kemudian ketika teman-teman ingin membuat sebuah IP statik, teman-teman harus mengubahnya terlebih dahulu ke bridge network ya, ke network kemudian bridge. Untuk ininya saya pakai wireless. Kemudian sama ya teman-teman di sini
settings, kemudian network, kemudian ke bridge. Ini mengapa kita mengubah pada bridge adapter itu karena kita harus merequest IP-nya secara IP statik ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman, pada Ubuntu server yang pertama saya akan memberikan IP 192.168.1.1/24. Kemudian untuk virtual machine yang clone, saya akan memberikan IP 192.168.1.2/24. Oke, teman-teman bisa langsung saja ke VirtualBox-nya. Kemudian teman-teman bisa ketik perintah sudo, teman-teman bisa klik perintah sudo nano spasi /etc, kemudian /netplan, kemudian /00min, kemudian installer, kemudian config, kemudian titik yang oke, teman-teman bisa langsung enter, kemudian masukkan password. Nah, di sini itu terdapat DHCP true, berarti ini tuh menandakan IP DHCP server atau secara otomatis ya dari servernya. Namun kita menggunakan internal network, jadi kita tidak mendapatkan IP pada servernya secara langsung. Jadi kita akan merequest di IP statik ini dengan cara teman-teman bisa DHCP-nya bisa hapus dengan klik no atau tidak, kemudian enter. Kemudian teman-teman bisa klik atau paskan address-nya, addresses, kemudian titik 2. Kemudian teman-teman bisa memasukkan IP yang ingin dimasukkan. Di sini saya akan memasukkan IP yaitu 192.168.1.1/24. Oke, kurung tutup. Kemudian teman-teman bisa langsung ctrl-x, kemudian yes. Oke, teman-teman bisa langsung enter saja. Nah, teman-teman jangan lupa klik untuk mengapply atau memulai, yaitu dengan perintah sudo netplan apply, kemudian enter. Nah, di sini sudah ya. Nah, kemudian saya akan melakukan pada clone juga. Oke teman-teman, pada clone-nya saya akan mengubah juga sama seperti yang pertama, yaitu dengan cara klik ke bawah atau enter. Nah, kemudian spasi, paskan addressesnya pada DHCP, kemudian titik 2, kemudian masukkan IP-nya. Di sini saya akan memasukkan 192.168.1.2/24. Kemudian tutup. Kemudian langsung ctrl-x, kemudian yes, kemudian enter. Oke, teman-teman jangan lupa memasukkan perintahnya untuk mengapply ya teman-teman, yaitu sudo netplan, kemudian apply, dan enter. Oke, keduanya sudah membuat IP secara statik ya teman-teman. Di sini saya akan power off terlebih dahulu, kemudian mengubahnya dengan internal ya teman-teman. Oke, kita power off terlebih dahulu, sama juga seperti satunya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi internal network part 2. Nah, di sini kita akan mengubahnya terlebih dahulu, atau kita melakukan agar kedua virtual machine ini bisa saling berkomunikasi. Nah, pada sebelumnya kita mengubahnya pada networknya, yaitu bridge ya teman-teman, karena tidak bisa membuat IP-nya. Oke, kita mengubahnya dulu ke internal settings, kemudian network,
Kemudian AC2-nya harus internal network. Nah, name-nya internal 1, oke. Kemudian yang clone juga sama ya teman-teman. Settings, kemudian network, kemudian ininya internal network. Nah, name-nya internal 1. Oke. Kemudian saya akan coba running kedua virtual mesinnya. Oke, di sini tidak mengalami gangguan apapun ya teman-teman, karena kita sudah membuat IP melalui IP statik atau IP secara manual. Jadi kita langsung saja lah ke loginnya. Kemudian ini, saya akan coba login. Bentar. Nah, di sini saya akan cek IP-nya, IP A. Kemudian enter. Oke, pada Ubuntu server di sini itu sudah mendapatkan IP 192.168.1.1 ya teman-teman, sesuai kita buat pada video sebelumnya ya teman-teman. Oke, pada clone saya akan coba login terlebih dahulu. Kemudian cek IP-nya apakah mendapatkan IP sesuai yang kita buat tadi. Sama ya teman-teman, 192.168.1.2. Oke. Kemudian di sini saya akan coba ping pada Ubuntu server clone melalui Ubuntu server yang saya buat. Nah, di sini dengan perintah ping, teman-teman bisa ketik IP yang terdapat di Ubuntu server clone, yaitu 192.168.1.2. Apakah bisa mengeluarkan output reply? Langsung saja kita enter. Oke, ini mengeluarkan output reply ya teman-teman, berarti ini sudah bisa saling berkomunikasi. Kemudian saya akan coba pada Ubuntu server yang clone. Kita masukkan ping, kemudian masukkan IP pada Ubuntu server yang asli ini, .1.1, kemudian enter. Nah, keduanya mengeluarkan output reply ya teman-teman, berarti kedua virtual mesin ini sudah saling berkomunikasi. Nah, segitu saja dari bab networking ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.